Tapi yang ada the passion ibu sendiri itu sekarang yang ada dalam pikiran itu apa yang terlihat? Kalau saya sih ya tadi kembali lagi, bukan saya nggak punya ambisi gitu, karena kalau kita terlalu berambisi juga lama-lama sakit hati gitu kan. Jadi saya pikir jalanin aja, saya ikutin ikutin alurnya seperti apa gitu kan. Kembali lagi, kalau misalnya masyarakat betul-betul mendorong untuk terahnya Pak Ismet tetap ada di kabupaten, ya mungkin nanti itu cerita lain. Kan peluangnya sekarang ada 3 nih ya, ada jadi anggota dewan lagi, ada bisa menjadi bupati, ada juga kemungkinan potensi calon gubernur juga kan, itu kan memungkinkan semua gitu loh. Itu di antara 3 itu mana yang kira-kira paling sreg di hati? Kalau masalah sreg sih mungkin karena secara emosional bondingnya ada di kabupaten ya. Saya nggak tahu lah apakah nanti bisa berkarir di kabupaten ataupun menjadi anggota legislatif lagi, ya kembali lagi suratan takdir Pak Uten. Tapi garis tangan. Tapi sregnya dari hati itu tetap secara emosional kita di kabupaten. Yang jelas Bu Intan harus betul-betul yakin dan memang tanggung jawab untuk meneruskan terah pelaku sejarah. Ini betul-betul loh. Jangan sampai putus gitu. Iya, ini Pak Ismetnya adalah pelaku sejarah di Kembali kabupaten. nih saya tanya nih Pak Soleh sama Pak Uten. Saya kan kenal Pak Uten sebagai pengamat politik yang luar biasa ya untuk di Provinsi Banten. Menurut Pak Uten, kalau ya stigma dinasti itu pasti lah. Ada orang pro dan kontra ya. Masa dia lagi. Nah, menurut Pak Uten sendiri bagaimana? Terahnya Pak Ismet tuh gimana sih? Gitu. Balik nanya nih, hostnya ganti Balik nih. nanya, iya. Apa kan ya? Biar hidup. Menurut Pak Uten sama Pak Soleh? Ya menurut saya sih lebih soft ya. Artinya gini, soft itu artinya tidak banyak terdengar isu-isu yang kurang enak didengar ya secara politik maupun secara bisnis gitu loh. Karena itu saya agak memberi rasa simpati ya, apresiasi kepada Ibu Intan, Jaki dan Pak Ismet itu belum terdengar ya isu-isu yang tidak mengenakan gitu. Khususnya di kabupaten ya. Kalaupun ada isu-isu itu ya aja. Bukan yang inilah. Gitulah. Beda dengan yang lain misalnya karena memang juga terbukti ada faktanya dan seterusnya. Kira-kira gitu. Jadi menurut saya memang keluarga Pak Ismet memiliki hak, memiliki potensi dan kapasiti gitu untuk membina masyarakat Tangerang dalam kabupaten maupun Tangerang Raya. Artinya punya hak di situ. Karena punya tali sejarah yang kuat Pak. Gitu. Ya, kalau saya itu beranggapan memang sebagai pelaku sejarah Pak Ismet, kita tidak tahu ya cita-citanya itu pasti sudah ada tergambar sebeliau. Nah ini bukan lagi punya hak tapi punya kewajiban untuk meneruskan itu. Meneruskan terahnya itu. Harapannya Pak Ismet itu harus betul-betul yang punya kewajiban ya mereka keturunannya. Karena orang lain belum tentu. Kalau orang lain yang akan memimpin mungkin mereka sudah lain lagi. Cuman memang ada sedikit catatan ketika Pak Jaki ini memimpin kabupaten ya dan kemudian sekarang pengen dan jadi ketua Golkar di DKI, lalu rumornya ingin jadi gubernur di DKI, memang ada di kalangan kita ini para pengamat, kabupaten kan belum jadi apa-apa gitu kan, artinya belum selesai tugas, banyak sekali agenda-agenda pekerjaan di kabupaten yang belum terselesaikan, kenapa harus pindah fokus di sana. Ini catatan saja. Nah, ini mungkin supaya tidak terjadi nanti di Ibu Intan gitu. Gitu. Lagi-lagi mungkin dianggap mengalah lagi ya. Sebelumnya Bu Intan. Iya, untuk nggak berkiprah di Banten. Tapi saya pikir Pak Jaki itu punya pertimbangan sendiri sih. Beliau pun juga masalah mencalonkan jadi gubernur atau tidak kan menunggu keputusan pemilihan legislatif, pemilihan pilpres juga gitu kan. Sama lah kita ini mengikuti alurnya aja nanti kemana. Emang sih Pak, kalau kembali ya, saya turun nih ke lapangan, saya mulai intens turun ke lapangan, sering berbincang-bincang sama tokoh-tokoh seperti kayak Ketua MUI di kabupaten. Mereka sangat memang Pak berharap sekali bahwa kalau bisa ada terahnya Bapak yang lanjutin gitu, karena
banyak sekali PR-PR-nya Bapak. Ya terharu sih gitu, Betul, karena betul. mereka merasa bahwa semua nih kayaknya clean-clean aja gitu jalannya Iya, gitu ya kan. Makanya saya kembali lagi bilang, ya kita boleh niat, tapi garis tangannya kita lihat nanti gitu. Itu yang maksud saya, bukan saya tidak berambisi atau tidak punya passion ya, tapi itu lagi saya lebih nyaman mengikuti alur sekarang. Ya, tapi paling tidak Bu Iya, Intan itu ada lah. harus ikhtiar. Betul, ikhtiar ya. Ikhtiar untuk itu, karena itu sebagai tanggung jawab saya Iya, bilang. betul, betul. Tanggung jawab untuk meneruskan itu, Iya, bukan hak, Iya. tanggung jawab untuk itu. Jadi ya wajib untuk ikhtiar. Kalaupun nanti garis tangan itu lain ceritanya, iya. itu lain. Yang penting kita udah berusaha. Nah sekarang begini, kalau misalnya, ikhtiar itu wajib ya, oke lah. Nah sekarang misalnya gini, katakanlah Bu Intan itu jadi bupati, atau sekarang belum jadi, tetapi sebagai tokoh masyarakat Tangerang yang berpotensi atau yang ditunggu oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin. Nah, pandangan Bu Intan tuh problem dasar di Kabupaten Tangerang ya. Saya punya agenda, tapi menurut Bu Intan itu yang paling dalam waktu dekat nih harus segera diprioritaskan. Apa? Pemberdayaan masyarakat sih. Kalau saya lihat infrastruktur itu sudah hampir rampung, Pak. Kalau saya sempat muter dari lingkar selatan, utara, jalanan itu sudah luar biasa bagus lah. Fasilitas sekolah juga sudah mulai bagus. Ya, pemberdayaan masyarakat dalam arti peningkatan perekonomian masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Itu kan ya dari mulai stunting, kemiskinan, itu pengangguran masih banyak sekali. 1000 industri di Kabupaten Tangerang itu kan sejak pandemi kemarin gulung tikar banyak juga, Pak. Iya, iya. Itu yang mesti dipikirkan, pengangguran yang dibilangnya nomaden, kadang nganggur, kadang ada kerjaannya, itu mesti dipikirkan juga gitu kan, supaya tingkat kriminalnya bisa ditekan. Itu sih yang saya rasa urgent untuk dibenahi, itu ya masalah kesejahteraan masyarakat. Kalau menurut Bu Intan, untuk kepemimpinan ya, kepemimpinan politik untuk wanita seperti apa sih? Nah itu kembali lagi, kan Banten ini terkenal dengan religi ya. Tapi kan di breakthrough sama Bu Atut yang bisa memimpin Banten sebagai perempuan. Bu Airin juga begitu. Tapi ya kembali lagi, tergantung punya kapabilitas atau tidak, Pak. Sebagai politisi perempuan itu ya, saya 10 tahun berkecimpung di politik itu sebagai ketua DPR, wakil ketua DPRD aja, pimpinan DPRD aja lumayan berat tugasnya. Apalagi menjadi kepala daerah, karena bukan cuma satu kepala yang kita pikirin kan, hampir 3 juta masyarakat kabupaten itu kita harus pikirkan. Ya tapi kan itu tantangan, Pak. Kerjaan apapun pasti ada kendalanya, pasti ada kesulitannya. Jadi politisi mau perempuan mau laki-laki tergantung kapabilitas kita, kita bisa atau enggak, dan harus bisa. Jadi bukan halangan ya feminisme itu ya? Iya, bukan halangan sebetulnya. Walaupun kita harus tahu juga kodrat-kodrat perempuan tuh ada batasannya, gitu ya. Makanya saya sih berharap kalaupun misalnya bisa jadi pemimpin atau kepala daerah, saya didampingi sama birokrat. Kalau bisa birokrat, karena untuk menyeimbangkan antara politisi, posisi saya politisi dan pemerintahan. Justru yang terdengar itu di birokrasi maupun di para pelaku kebijakan itu minim sekali soal pemberdayaannya. Tapi justru yang banyak dibicarakan itu pemekaran itu loh. Pemekaran Tangerang Tengah, Tangerang Utara, Tangerang Barat gitu loh. Apakah itu apa itu solusi atau memang keniscayaan pemekaran itu? Ini kenapa bisa begitu? Ini euforia sih kayaknya ya, pemekaran. Kenapa pengen dimekarkan terus ya, mungkin orang nggak tahu esensinya apa. Makanya pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan itu agak terbelakang sekali gitu loh. Terbelakang sekali. Dinas pemberdayaan perempuan, dinas sosial itu pertanian. Iya, tidak ada gebrakan yang signifikan gitu untuk masyarakat. Inilah makanya saya bilang mungkin masyarakat itu menilai tolak ukur pimpinan daerah itu berhasil atau tidaknya dari infrastruktur, Pak. Jalanan bagus, fasilitas sekolah bagus, itu tolak ukurnya masyarakat. Tapi nggak diedukasi bahwa kamu tuh bisa diberdayakan loh.
apa kayak UMKM kayak sejak pandemi kita pemerintah daerah tuh bisa ngasih stimulan misalnya. Nah, itu mindset yang salah. nggak ada. Mindset yang salah kalau ukuran sebuah kesuksesan keberhasilan sebuah kota atau kabupaten ya infrastruktur. Itu selalu saya kayak kira begitu. paradigma yang kurang tepat ya gitu. Baru memang di Kabupaten Tangerang itu banyak sekali pendatang yang memang belum terdata sebagai penduduk kabupaten. Misalnya gini Bu Intan ya, saya sering keliling ya. Saya ini orangnya sama bulu betisnya itu nggak pernah berhenti. Murang di jalan. Ya itu yang paling banyak keluhan tuh para petani kita. Ya. Dulu kalau kita ingat di zaman Orde Baru itu wilayah kabupaten itu penghasil padi terbaik. Iya. Bisa 3 kali panen Pak dalam setahun di wilayah Pantura itu. Di Mauk terutama di Mauk gitu. Itu kedua dari Kerawang gitu. Bahkan daerah itu kemudian tidak boleh dibangun. Itu jalur hijau. Nah, sekarang saya lihat udah dipatokin semua itu. Bagaimana ini Bu Intan bisa melihat kejadian? Sebetulnya ya itu kembali lagi ke program pemerintah daerah ya, tata ruangnya seperti apa. Saya menyayangkan sih, dulu itu Bapak pernah bikin, bukannya perusahaan ya, tapi pemerintah daerah itu Dinas Pertanian membuat satu penggilingan padi di mana masyarakat nggak perlu mengijon untuk giling padinya, digiling di situ dan bisa dijual. Iya kan? Dengan Panana waktu itu. Dan tidak berjalan Pak. Nah itu kan kembali lagi, ini Kepala Dinas sebagai kepanjangan tangan Pak Bupati, ini seperti apa sih? Gitu ya kan, padahal pertanian kembali lagi di Kresek itu Pak Uten ada petani beras organik. Orang kan sekarang sebetulnya lagi gila-gilanya masalah kesehatan nih, apa-apa mau organik gitu kan, tapi nggak dikembangkan. Misalnya gini ya, saya punya padepokan di daerah Tiga Raksa itu, tengah sawah. Jadi suatu hari ada RT pakai speaker Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak segera datang ke RT, ada pembagian beras dari impor. Kan sedih saya. Di tengah area pertanian ada pembagian beras impor. Nah gini, dulu orang tua kita, para leluhur kita itu mencetak sawah itu di wilayah Kabupaten Tangerang, itu kan ratusan ribu hektar. Pada saat manusianya masih sedikit Pak yang makan gitu loh. Sekarang manusianya yang ada di Kabupaten Tangerang itu luar biasa. Tapi sawahnya malah diurugin gitu loh, dihabisin. Sebetulnya kan pemerintah Kabupaten Tangerang juga sudah memetakan tuh jalur hijau di mana aja yang memang sama sekali nggak boleh. Zona-zonanya sudah Zona-zonanya sudah ada. Tapi kembali lagi nggak punya will untuk meningkatkan itu pertanian. Saya cobain itu beras organik yang ditanam di Kresek, itu nggak kalah sama beras Cianjur Pak bagusnya. Tapi kemasannya tidak diurus sama pemerintah. Pemasarannya aja mereka nggak tahu mau pasarin kemana. Nah, itu kan harusnya tugas pemerintah dari Dinas Indag atau Dinas Pertanian sendiri yang membina. Dari mulai mungkin di packaging yang bagus, yang menarik, dan bisa disalurkan ke kalau perlu diekspor. supermarket ataupun ke tempat-tempat di Jakarta, organik misalnya gitu kan. Ini yang nggak diurus gitu. Jadi kelompok-kelompok tani tersebut kayak terbengkalai. Betul. Gitu. Mungkin Pak Uten tahu ya, kita punya produk unggulan di kabupaten itu kacang baning. Cisoka yang disangrai pakai dimasaknya pakai pasir. Pakai batu ya, pasir ya. Itu sebetulnya produk unggulan, tapi karena nggak dirawat ya, pengemasannya juga nggak terawat kayak di tempat-tempat lain ya. Jadi komoditinya itu ya dijualnya di pasar-pasar kelemahannya seperti itu karena nggak fokus dari pembagian dinas-dinas itu yang punya kaitannya dengan itu, mereka mestinya fokus bagaimana. Harusnya kan inovasi kepala dinasnya. Jadi soal produk unggulan itu dulu waktu kecil kita ingat Kabupaten Tangerang itu salah satu topi gitu. Sendal. Itu juga sekarang hilang. Hilang di Panongan itu topi Ciakar kan? Topi, kemudian di daerah Pasar Kemis itu sendal gitu ya. Itu dulu kalau kita ke Pasar Minggu, kebun binatang Pak, di topi itu semua dari Tangerang. Betul. Nah, sekarang entah mana itu. Dan anehnya juga nggak ada lagi produk unggulan lainnya, gitu loh. Kayak kita kadang-kadang kalau pergi ke daerah-daerah lain ada tuh produk unggulannya. Ini kok nggak ada gitu. Iya kan, makanya saya kembali lagi, kalau dilihat sih yang urgent itu ya masalah pemberdayaan masyarakat gitu kan. Ya kesejahteraan masyarakat itu kan bukan cuma lapangan kerja yang diciptakan, tapi ya itu tadi potensi-potensi masyarakat Tangerang ini harus digali. Kita punya laut,
Betul. Iya kan, kita punya tambak udang, tambak bandeng, lalu pertanian itu nggak muncul. Bahkan gitu gini loh. Pak Soleh, itu di daerah Paku Haji dulu itu ada yang mendapat Jisamsu Award, ya, salah seorang pengusaha pengolah pengupas ini rajungan. Oh iya, Dan iya. itu di Kronjo kalau nggak salah ya. Kronjo, Kronjo. di Paku Haji juga ada. Paku Haji, ya. Itu mendapat Jisamsu Award, tingkat nasional Pak. Itu nggak tahu, saya pernah ke sana dulu, nggak tahu sekarang ada apa enggak gitu. Iya. Nah itu salah satu bentuk pemberdayaan, tapi dilakukan oleh orang lain.